Hai Sobat Catur, selamat datang kembali di channel Style Catur. Pada video kali ini, kami akan memperlihatkan teknik endgame atau babak akhir dari suatu permainan catur. Video ini kami buat untuk menjawab pertanyaan dari seorang audiens yang bertanya, apakah permainan remis atau bisa menang jika hanya memiliki dua perwira gajah? Jawabannya, pasti Anda bisa menang. Dan jangan mau jika diajak main remis oleh lawan. Memang, jika tidak mengetahui tekniknya, lumayan ribet juga. Permainan bisa muter-muter di situ saja. Bahkan jika terlalu bersemangat, permainan malah bisa berakhir remis. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan berikan komentarnya di kolom komentar. Dukungan Anda akan memberikan semangat bagi kami untuk tetap menampilkan video-video menarik lainnya. Jadi, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung lihat saja teknik endgame pada permainan akhir berikut ini. Kita lihat posisi permainan sekarang. Ini bebas ya. Raja dan dua perwira gajah bisa saja berada pada petak manapun, tergantung posisi akhir permainan. Raja dan perwira di petak mana? Teknik endgame atau penyelesaian akhirnya sama saja. Baik pemain hitam maupun pemain putih bisa melakukan teknik ini untuk membunuh raja lawan dengan dua perwira gajah yang tersisa. Kunci dari teknik ini hanya menggiring raja lawan dan menguncinya agar terpaksa bergeser ke tepi. Kalau raja lawan sudah berada di tepi, maka giring saja raja lawannya ke pojok. Cara ini akan lebih mudah untuk membunuh raja lawan. Walaupun demikian, raja lawan sebenarnya bisa mati di tepi-tepi yang lain. Cuma prosesnya agak lama. Jadi sekarang kita coba cara pertama. Kita coba mematikan raja lawan di pojok papan ya. Tekniknya kita coba dekati raja lawan lebih dahulu. Misalnya raja putih ke E2, raja hitam ke E7, raja putih ke E3, raja hitam ke E6, gajah terang ke D3, raja hitam ke D5, gajah gelap ke B2, skat, raja hitam ke E6, raja putih ke E4, mengejar raja hitam. Raja hitam di sini bisa ke D6, bisa ke E6. Di sini raja hitam ke D6. Gajah bisa mundur dulu ke E2. Gunanya untuk melihat raja ini akan melangkah kemana, raja lawan ini. Nah, setelah raja melangkah ke C5, maka gajah gelap ke C3, membatasi pergerakan raja hitam. Raja hitam terpaksa kembali ke D6. Gajah terang ke C4. Raja hitam ke E7. Raja putih ke E5 mendekati raja hitam. Raja hitam ke F8. Nah, di sini raja harus digerakkan untuk mendekati raja lawan. Raja putih ke F6. Raja hitam bergeser ke E8. Gajah gelap ke A5. Raja hitam ke D7. Gajah terang selanjutnya ke D5, membatasi pergerakan raja hitam. Raja hitam ke C8, raja putih ke E6, raja hitam ke B8, gajah gelap ke B6. Langkah paksa raja hitam ke C8,
Raja putih mendekat ke D6. Paksa lagi, Raja hitam kembali ke B8. Raja putih mendekat lagi ke C6. Raja hitam ke C8. Gajah terang ke E6. Skak. Langkah paksa lagi Raja ke B8. Gajah gelap ke C5. Membuang tempo. Paksa lagi Raja ke A8. Raja putih ke B6. Paksa Raja hitam kembali ke B8. Gajah ke D6. Skak. Paksa Raja ke A8. Dan terakhir gajah ke D5. Skak mat. Nah, sekarang kita coba cara yang kedua. Jika raja lawan matinya bukan di pojok papan, tapi di salah satu tepi dari papan permainan. Jadi kita coba saja. Langkah pertama, Raja putih ke E2, Raja hitam ke E7, Raja putih ke E3, Raja hitam ke E6, Raja putih ke E4, Raja hitam ke D6. Di sini kita bisa memajukan gajah gelap kita ke G5 untuk menghadang pergerakan Raja hitam. Raja hitam bergeser ke C6. Raja putih mendekati, bergeser ke D4. Raja hitam kembali ke D6. Maka di sini gajah terang akan ke C4 untuk membatasi pergerakan Raja hitam. Raja hitam kini bergeser kembali ke C6. Di sini putih bisa menggerakkan gajah gelapnya ke E7 untuk membatasi pergerakan Raja hitam. Raja hitam ke D7 mengancam gajah, maka gajah bisa ditarik mundur ke B4. Raja hitam lalu bergeser ke C7. Di sini Raja putih mendekati ke D5. Jika Raja hitam kembali lagi ke D7, maka di sini putih bisa melakukan skak dengan gajah ke B5. Raja hitam bisa bergeser ke C7. Kemudian gajah gelap ke C5 membatasi pergerakan Raja hitam ke depan. Raja hitam punya langkah ke D8 atau CD8. Di sini memilih ke D8. Maka Raja putih ke D6 mendekati Raja hitam. Raja hitam hanya bisa ke CD8. Gajah terang ke C6. Raja hitam kembali lagi ke D8. Di sini Raja hitam tidak mau ke pojok ya. Jadi karena Raja hitam tidak mau ke pojok, gajah gelap ke B6 skak. Paksa Raja hitam kembali ke CD8. Gajah terang lalu dimainkan ke D5 untuk membuang-buang tempo. Akhirnya Raja hitam di sini kembali ke B8. Langkah paksa. Maka Raja bergeser ke
C6. Raja putih hanya bisa kembali ke C8, karena jika ke A8 raja maju skak mat. Gajah terang ke E6 skak, raja hitam ke B8, gajah terang ke D7, raja hitam ke A8, gajah terang ke C8. Paksa lagi raja hitam ke B8, tempo gajah terang ke A6. Paksa raja hitam kembali ke A8, raja putih ke B5. Di sini raja hitam hanya bisa ke B8, gajah gelap ke D8, raja putih hanya bisa ke A7 atau ke A8. Di sini dia ke A7, maka raja putih ke A5, raja hitam ke B8, raja putih ke B6, paksa lagi raja hitam ke A8, gajah terang ke B7 skak, paksa raja hitam ke B8, dan terakhir gajah gelap ke CD7 skak mat. Jadi seperti itulah teknik membunuh raja lawan dengan dua perwira gajah yang tersisa. Kesimpulannya, permainan ending ini tidak berakhir remis. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa pada video menarik lainnya. Tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam Gen Unasemus.